Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wibi Aramsyah, NIM 230173049 dari Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tugas besar Pak UAS Statistika. Nah, tugas besar ini salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bu Milana PhD. Baik, untuk bagian berikutnya adalah petunjuk itu sendiri dari pra-UAS ini. Nah, pada pra-UAS ini kita akan membahas satu studi kasus, yaitu penambahan dua zat jenis aditif yang ingin diuji apakah memiliki perbedaan yang signifikan pada konsumsi bahan bakar. Nah, pengujian ini dilakukan pada sepeda motor Matic 110 cc. Nah, untuk variasi bahan bakar yang digunakan di sini ada yang pertama, pertalite dicampurkan dengan serai, untuk atau disebut dengan kelompok A. Kelompok B-nya adalah yaitu pertalite dicampur dengan minyak cengkeh untuk kelompok B. Nah, variabel ini memiliki tiga variabel. Yang pertama variabel Y, yaitu kita fokuskan kepada konsumsi bahan bakar, yaitu dengan satuan kilometer per liter. Untuk variabel X itu sendiri adalah zat yang kita tambahkan kepada bahan bakar tersebut, yaitu berupa serai dan cengkeh. Untuk variabel kontrolnya di sini, yaitu kecepatan yang kita ujikan pada pengujian kali ini adalah stabil pada kecepatan 40 km per jam, RPM-nya konstan, berada pada 5.000. Terus jenis motor yang digunakan juga sama, yaitu motor Pit 110 cc, dan kondisi jalannya datar, mulus, dan cuaca yang normal. Untuk instruksi dari tugas ini, kita akan menghitung ya. Yang pertama itu menghitung menggunakan analisis statistik apakah ada perbedaan antara penambahan minyak serai dengan penambahan minyak cukai pada pengujian ini. Nah, dan kita menggunakan crossbar alpha-nya yaitu 5%. Jadi tingkat kepercayaannya ini hampir 100%, itu 95%. Nah, itu untuk hipotesis yang pertama. Untuk yang kedua adalah jika konsumsi bahan bakar pertalite murni adalah 50 km, dan ujilah tingkat kepercayaannya pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, hipotesisnya dapat kita ambil yaitu penambahan minyak serai lebih baik daripada pertalite murni. Hipotesis kedua, minyak cengkeh lebih baik dari pertalite murni. Nah, dari tadi kita telah membahas apa itu membahas hipotesis, uji beda, itu, dan banyak lagi yang lainnya. Mari kita bahas sedikit tentang apa itu hipotesis. Nah, uji hipotesis itu merupakan metode statistik ya yang kita gunakan untuk melakukan ataupun eh, mengetes ya seperti itu pada suatu dugaan kita terhadap suatu hal, yaitu sebagai contoh tadi kita akan menduga tuh apakah eh, um, pertalite itu minyak cengkeh tambah dengan pertalite lebih baik daripada pertalite murni. Nah, itu kan masih dugaan kita, belum kita buktikan. Nah, kita buktikan dengan cara yaitu eksperimen. Nah, lalu kita melakukan pengambilan data, dan data itulah yang akan kita
ini kita olah apakah ini benar efektif atau apakah memang benar lebih baik dan ataupun sebaliknya. Jadi kita membuktikan dugaan kita. Nah, dugaan tersebut itulah yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, uji beda yang kita bahas berikutnya adalah uji beda. Berarti uji beda ini kan kita ada memiliki dua data, yaitu menggunakan minyak serai dan juga menggunakan minyak cengkeh. Nah, kita akan melakukan uji beda. Apakah ada perbedaan antara dua buah jenis zat yang kita campurkan ke dalam pertalite yang akan kita lihatlah nanti apakah ada perbedaannya atau tidak. Nah, mengapa ini penting? Nanti dengan menggunakan analisis statistika, kita akan dapat melihat, seperti yang saya sampaikan tadi, melihat apakah ada perbedaan ataupun apakah juga terdapat persamaan atau perbedaan dari pengujian eksperimen kali ini. Nah, tujuannya yaitu kalau spesifik dari kasus ini adalah kita akan melihat apakah mengetahui perbedaan kondisi bahan bakar antara pertalite murni dengan pertalite dicampur dengan zat aditif yaitu cengkeh ataupun serai. Nah, untuk melihat itu, mari kita lanjut saja yang ke studi kasus atau penyelesaiannya. Oh, mohon maaf ya, ini tidak saya masukkan. Waduh, apalah kita masuk saja yang lebih jelasnya di Excel aja. Nah, ini untuk file Excel-nya. Jadi kita di sini menggunakan Excel ya, kita nggak mau menggunakan hitung-hitung manual. Nah, ini adalah datanya, semuanya ada total 30 data. Untuk instruksi pertama, tadi dijelaskan kita hanya mengambil digit pertama dan digit terakhir dari nomor induk mahasiswa kita. Jadi ini saya tadi 39, digit pertamanya 2 dan digit terakhirnya ada 9. Berarti saya di sini menggunakan 29 data. Nah, kita langsung saja ya. Penyelesaiannya yang pertama kita lakukan, yang pertama adalah paling penting itu identifikasi masalah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dua zat aditif pada bahan bakar, yaitu minyak serai dan juga minyak cengkeh, terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Matic 110 cc. Jadi variabelnya di sini ada dua, yaitu variabel Y, variabel X, sama yang telah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu kita telah menemukan variabel-variabelnya, baru kita masukkan menentukan hipotesisnya. Hipotesis yang kita dapat di sini ada tiga ya. Yang pertama, uji minyak serai terhadap pertalite murni. Nah, hipotesisnya itu apakah minyak pertalite campur dengan minyak serai lebih baik daripada pertalite murni dibandingkan dengan minyak serai tidak lebih baik daripada, di sini kita akan memperoleh hipotesis yang pertama H0, itu hipotesis pertama, yaitu minyak serai tidak lebih baik daripada pertalite murni. Nah, untuk hipotesis kedua atau dugaan kita yang kedua adalah minyak serai lebih baik daripada pertalite murni. Itu untuk hipotesis ataupun hipotesis yang pertama. Nah, hipotesis yang kedua yaitu uji minyak cengkeh terhadap pertalite murni. Nah, tadi minyak cengkeh ini ada dua hipotesis lagi, yaitu apakah minyak cengkeh tidak lebih baik daripada pertalite murni. Sedangkan hipotesis kita yang keduanya yaitu apakah minyak serai lebih baik daripada minyak cengkeh lebih baik daripada pertalite murni. Nah, untuk yang ketiga atau hipotesis kita yang ketiga yaitu uji perbedaan minyak serai dengan minyak cengkeh. Nah, berikutnya itu uh, kita akan membandingkan ataupun melihatlah mana yang lebih baik sih antara minyak serai dengan minyak cengkeh. Nah, untuk hipotesisnya minyak serai lebih baik daripada minyak cengkeh.
Sedangkan hipotesis yang kedua, minyak serai mohon maaf, minyak serai tidak lebih baik daripada minyak cengkeh. Itu hipotesis yang pertama. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, yaitu minyak serai lebih baik daripada minyak cengkeh. Begitu. Oke, kita masuk yang berikutnya, yaitu pengolahan datanya. Jadi data yang ada di atas ini, data ini kan, itu kita salin sampai ke bawah untuk kita lakukan pengolahan data. Ini telah saya buat ya. Di sini ada 29. Tadi kan ada 30 data. Jadi karena kita menggunakan 29 data, kita hapus yang 30-nya. Setelah itu kita lakukanlah analisis menghitung untuk langkah yang pertama itu kita menentukan datanya. Itu sudah selesai, ada 29 data. Yang berikutnya yaitu kita melakukan penghitungan statistik deskriptif dari masing-masing kelompoknya. Jadi kan ada kelompok minyak serai dan ada kelompok minyak cengkeh. Jadi kita hitung jumlah sampelnya berapa, mean berapa, varians berapa, standar deviasi, minimum, dan nilai maksimumnya. Di sini kita bisa pakai cara cepatnya dengan menggunakan function Excel ya. Untuk kita menghitung jumlah sampelnya, cukup pakai dengan rumus count. Nanti akan muncul semuanya jumlah data kita ada berapa. Itu untuk menentukan jumlah sampel kita berapa. Ini ada min. Min ini adalah rata-ratanya. Nah, ini rumusnya. Ada varians. Ada juga uh, nilai standar deviasi dan juga nilai minimum maksimumnya. Nah, ini kita lakukan untuk kedua kelompok pengujian ya, yaitu minyak serai dan minyak cengkeh. Nah, setelah itu, apa yang dimintanya? Kita akan menguji ketiga hipotesis tersebut. Yang pertama adalah uji minyak serai terhadap pertalite murni. Yang berikutnya, uji minyak cengkeh terhadap pertalite murni. Yang terakhir, uji perbedaan serai dan cengkeh. Nah, berarti kita akan menguji hipotesis kita yang pertama, yaitu minyak zat ataupun zat aditif dengan pertalite murni. Nah, ini dia. Nah, dari data-data tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus ya, secara kasarnya. Nah, itu cara yang pertama tuh, karena ini semuanya sama, yang penting yang beda datanya, yang sini adalah kelompok minyak serai, yang sini adalah kelompok minyak cengkeh. Jadi caranya hampir sama. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini, maaf, menentukan hipotesis. Kita akan menentukan hipotesis kita sebelum melakukan pengujian. Nah, kita tentukan dulu hipotesisnya. Tadi hipotesisnya kan minyak serai tidak lebih baik terhadap pertalite murni. Itu untuk H0-nya atau hipotesis pertama. Hipotesis keduanya itu H1 minyak serai lebih baik terhadap pertalite murni. Nah, ini untuk keterangannya dari sini. Nah, tadi untuk yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi atau menentukan nilai alfanya. Nilai alfanya tadi diketahui adalah 5%. 5% yaitu sama dengan 0,05. 0,05. Nah, nilai 0,05 ini kita cari di tabel R atau tabel statistik R itu ada tadi diberikan oleh dosen ya. Jadi memudahkan kita untuk menentukan nilainya. Nah, ini. Nah, di sini. Ini adalah nilai dari tabel R.
Oke, kita lanjut. Setelah kita menemukan nilainya, yaitu hasil yang kita dapat adalah 1,645. Itu untuk nilai R-nya. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini adalah nilai T atau statistik ujinya adalah X bar dikurang dengan nilai dari H0 atau mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar per N atau jumlah data kita. Nah, ini untuk fungsinya kita bisa menggunakan fungsi ini. Dari mana kita memasukkan datanya? Dari yang telah kita dapat dari dari langkah yang pertama tadi ya. Yang kedua, menghitung statistik deskriptif. Nah, ini adalah nilai min-nya ataupun X bar. 50 adalah jumlah dari 50 adalah nilai dari hipotesis yang pertama, hipotesis atau dugaan dari bukan. 50 ini diambil dari rata-rata dari penggunaan pertalite murni. Nanti dikurangkan. Dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar 29 atau akar N. Jadi kita dapat hasil 24, 24,197. Nah, ini nilainya. Setelah itu kita buat keputusan dan daerah kritisnya. Daerah kritisnya adalah, ini kita menjadi paling penting. Ini kita akan memutuskan apakah ini benar keputusan kita ataupun tidak. Daerah kritis itu seperti nilai sinkostan kalau nggak salah tuh. Nanti ada sebuah tabel, sebuah diagram XY. Nah, itu ada sebuah gelombang lah, wave. Nah, itu di sana ada perbatasannya. Ya, dibatas dengan dibatas untuk diberikan arsiran untuk menandakan daerah kritisnya ya. Di sini saya nggak bisa di sini saya masih kurang tahu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Dan untuk daerah kritisnya, yang pertama, jika H0 besar dari nilai, maaf, yang pertama daerah kritisnya, tolak H0 jika nilai T lebih besar daripada nilai T tabel. Nah, ini T hitungnya, kita mendapatkan 24,1917. Sedangkan nilai T tabel kita adalah 1,69. Nah, kita dapat menolak hipotesis yang pertama asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu nilai dari T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Nah, karena nilainya lebih besar daripada nilai T tabel, maka bisa kita tolak H0, terima H1. Jadi keputusannya pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa penambahan minyak serai menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih baik daripada pertalite murni. Nah, itu untuk kelompok yang pertama, yaitu minyak serai terhadap pertalite murni. Berikutnya, minyak cengkeh terhadap pertalite murni. Caranya bersama, sangat sama, tapi membedakan nanti di daerah kritisnya dan juga keputusan. Kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, nilai H0-nya ini. Nah, nilai 50 saya masuk tadi itu di sini. Rata-rata dari dugaan ataupun hipotesis H1. Nah, ini. Antara signifikasinya sama, rumus yang kita gunakan sama, tapi kita menggunakan data yang kelompok B atau kelompok cengkeh.
sehingga kita memperoleh hasil 2,031. Nah, 2,031 lebih besar daripada 1,645. Jadi kita bisa tolak hasil H0 terima 1. Kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa penambahan minyak cengkeh menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih baik dibandingkan dengan pertanian murni. Nah, jadi hipotesis kita yang pertama dan kedua itu sudah terjawab ya. Jadi kesimpulannya uh, terdapat uh, jadi kesimpulannya yaitu penambahan minyak cengkeh atau penambahan zat aditif adalah lebih baik daripada pertalite murni. Nah, itu untuk uji hipotesis kita yang pertama kedua. Jadi dapat disimpulkan kalau kita menambahkan zat aditif ke dalam bahan bakar pertalite, itu akan lebih baik daripada pertalite murni. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu uji perbedaan kelompok serai dan kelompok cengkeh. Jadi kita lihat mana yang lebih baik antara serai ataupun cengkeh. Nah, untuk caranya itu hampir sama dengan sebelumnya, tapi ini ada sedikit perbedaan. Nah, yaitu kita menggunakan uji beda. Hipotesisnya tetap sama. Hipotesisnya kita masukkan ke sini. Untuk yang nolnya, tidak ada perbedaan konsumsi bahan bakar antara penambahan minyak serai dengan minyak cengkeh. Terdapat perbedaan terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar antara minyak serai dengan minyak cengkeh. Taraf signifikansinya di sini kan karena satu arah satu arah, berarti tidak ada perduanya. Ini karena dua arah, bisa minus, bisa plus daerah kritisnya. Jadi kita menambahkan per 2. Jadi kita bagi nilainya adalah 0,025. Setelah itu, kita tentukan derajat bebasnya. Derajat bebas ini untuk menentukan nanti nilai dari ini, dari nilai alpha nanti. Nah, derajat bebas ini F derajat dilambangkan dengan DF dalam bahasa Inggris itu disebut dengan degree freedom X1, yaitu kelompok serai dengan total jumlah data dikurang 1. Tadi totalnya 29, dikurang 1 berarti tinggal 8. Nah, berarti pas 8 sama untuk kelompok untuk cengkeh sama juga 28. Nah, digabungkan mendapatkan data 26. Jadi sekitar 26 data. Terus kita menentukan T hitung ataupun nilai nilai dari statistik hitungnya. Untuk langkah pertama itu kita membuat beberapa tabel. Untuk tabel pertama ini adalah jumlah data dari 1 sampai dengan 29. Terus di sini ada data dari cengkeh, kita lambangkan dengan X1. Dan juga data dari serai. Yang pertama adalah serai, yang kedua adalah cengkeh. Nah, terus kita memperoleh nilai yang berikutnya, nilai D. Dari mana kita mengambilnya? Ataupun selisih lah. D ini kita artikan sebagai selisih. Selisih antara pengurangan dari nilai pengujian pertama dari cengkeh dengan nilai yang ada dengan nilai dari data cengkeh. Ini maaf, nilai serai dikurang dengan nilai cengkeh, hasilnya ini. Nah, ini kita lakukan tinggal rumusnya sudah tinggal dikurangkan, terus kita drag ke bawah, terus selesai. Terus ini kita kuadratkan.
Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus tentukan dulu variasinya masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Kita telah menentukannya di langkah kedua. Jadi tinggal kita masukkan saja. Ini saya melakukan dua cara, itu dengan cara satu persatu ini, dan juga cara itu dengan cara menggunakan function Excel ataupun dengan rumusnya sekaligus. Biasanya kalau kita yang awal-awal itu terdapat kesalahan, jadi kita lakukan dengan cara penghitungan satu persatu. Nah, ini caranya 0,5 nilai dari 1 dibagi 2, 1,334 ini adalah standar deviasi dari nilai cengkeh atau X1 dan juga X2 dari ini array yang ini sebagai nilai hasilnya biar tambahkan. Terus setelah ini dikalikan baru di akar maka diperoleh hasil berikut. Hasil sama. Ini untuk fungsi hasilnya seperti ini. Setengah dibagi dengan ini sama yang kita peroleh. Ini tinggal enter, jadi akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, ini untuk nilai T hitungnya, untuk T nilai T hitung, untuk T statistiknya ini, rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan, ini sama, sebelah ini untuk perhitungan satu persatu, ini menggunakan rumus sekaligus. Nah, jadi kita perlu nilai, yaitu 9,621, lalu kita masukkan, kita bandingkan nilai T itu dengan T tabel. Nah, sinilah kita membuat keputusan. Nah, untuk keputusannya, yang pertama, terima H0 apabila nilai T hitung lebih besar sama dengan nilai T tabel. Nah, di sini kita memperoleh nilai T hitung kita lebih besar daripada nilai T tabel. Jadi kita bisa terima H0. Kita dapat menerima H0 karena nilainya lebih tinggi daripada nilai daerah kritisnya. Artinya nilai daerah kritisnya, nilai dari T hitung tidak masuk ke daerah kritis. Berikutnya, tolak 1 apabila nilai T hitung kecil sama dengan nilai T tabel, yaitu 0,2145. Jadi kesimpulannya, pada taraf signifikansi terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi bahan bakar sepeda motor menggunakan Pertalite dengan menambahkan minyak serai dan minyak cengkeh. Rata-rata konsumsi penambahan minyak serai adalah 92,448 km per liter, sedangkan penambahan minyak cengkeh adalah 53,4 liter. Dengan demikian, penambahan tersebut memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan minyak cengkeh. Jadi kesimpulan setelah kita dapat yaitu minyak serai memberikan konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan dengan minyak cengkeh. Jadi hipotesis kita sudah terjawab, berarti terdapat perbedaan antara dua kelompok ini. Nah, untuk kesimpulannya, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis statistik telah dilakukan terhadap konsumsi bahan bakar sepeda motor dengan penambahan minyak serai dan minyak cengkeh pada bahan bakar Pertalite, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan signifikansi, sebuah sampel berpasangan independen dites pada taraf signifikasi 5% terdapat perbedaan. Nah, ini uji beda tadi, maka terdapat perbedaan tadi ya, 52 dengan 53. Dengan demikian, penambahan minyak serai menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak cengkeh.
Untuk hipotesis yang kedua, berdasarkan hasil pengujian hipotesis keusahan 50%, terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa minyak serai menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih baik dibandingkan dengan Pertalite murni yang memiliki konsumsi bahan bakar sebesar 50 km per liter. Untuk kesimpulan hipotesis ketiga, berdasarkan hasil pengujian pada tingkat kepercayaan yang sama, 90% terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa penambahan minyak cengkeh tersebut lebih baik dibandingkan dengan Pertalite murni yang memiliki konsumsi bahan bakar 50 liter per liter. Secara keseluruhan, kedua zat additif ini mampu meningkatkan konsumsi bahan bakar dibandingkan Pertalite murni. Namun, berdasarkan pengujian statistik, minyak serai memberikan peningkatan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan minyak cengkeh, sehingga minyak serai dapat dianggap sebagai aditif lebih efektif dalam penelitian ini. Jadi, sekian kesimpulan yang kita pada hipotesis tersebut. Terakhir, nah dengan menggunakan statistik ataupun bekalan data, analisis data konsumsi bahan bakar secara objektif melalui statistik deskriptif, karakteristik dapat diketahui melalui nilai rata-rata penyebaran data. Selanjutnya, ada uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara minyak serai dengan minyak cengkeh, serta untuk menguji apakah kedua zat additif tersebut memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan Pertalite murni. Maka telah sampai kesimpulan, maka telah berakhir pula pembahasan kita pada malam hari ini untuk membahas tugas pra UAS statistik. Mungkin sekian pemaparan dari saya pada malam hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan kita diskusi lagi. Mungkin sekian, banyak bila ada salah kata, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.